ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidi Syekh Nawawi al-Baghdadi ila ruhi Sayyidi Syekh Salim bin Sumail al-Hadrami wa usulihim wa buruhim anna Allah ya'li darajatihim bil jannah wa yu'ayda alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid din wa dunya wal akhirah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi bilal walidayya min ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين ومشايخنا في الدين ومشايخ هذه البلدة أجمعين خصوصا سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح عبدك الفقير شيخي حجي ربني بن عبد الله. ثم إلى روح شيخي حجي معرف بن جرير. ثم إلى روح شيخي حجي نيانشك بن آدم. ثم إلى روح شيخي حجي شجاع عبد الرحمن بن آدم. ثم إلى روح شيخي حجي محمد فداني بن آدم. ثم إلى روح أبي حجي شافعي بن حجاز. ثم إلى روح جدي حجي عبد الحميد بن حجي معرف. ثم إلى روح جدتي حجي ميمونة بن حجي محمد نجيل. ثم إلى روح حجي حسن بن إلهام. ثم إلى روح حجي نور علي بن جوي. ثم إلى روح وأصولهم وفروعهم بنية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤثر مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويسكنهم بالجنة برحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي بالوالدي آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا
innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana nih? Tanbihun. Adapun ini sebuah pengingat. As-salatu, adapun lapad as-salatu, waz-zakatu dan lapad az-zakatu, wal hayatu dan lapad al hayatu. Idza lam tudib, itu apabila tidak, idza lam tudab, itu apabila, idza lam tudib, itu apabila tidak mengidofatkan engkau. Idza lam tudab, itu apabila tidak diidofatkan. Alfaz yang 3 tadi. Tuktabu, maka ditulis 3 lafaz tadi bil wawi, dengan pakai huruf wawu. Alal ashuri, menurut kaul yang masyhur. Kenapa demikian? Ittiba'an, karena mengikuti lil mushafi, kepada Al-Quran. Wa minal ulama'i, dan itu tetap daripada sebagian para ulama, man, adapun ulama, yaktubu, yang menulis itu ulama, ha, kepada lapad yang tadi itu bil alifi, dengan pakai huruf alif. Tadi keterangannya 3 lapad tadi, lapad as-shalah, az-zakah, al-hayah. Apabila tidak diidofatkan maka ditulisnya pakai waw. Tapi ada ulama yang nulisnya pakai alif. Amma idza udifat, adapun apabila diidofatkan 3 lapad tadi, fala yajuzu, maka tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Kitabatuha, menulis 3 lafaz tadi, illa bil alifi, kecuali pakai alif. Jadi kalau diidofatkan baru ditulisnya pakai alif. As-sholatu itu ditulisnya pakai apa itu? Alif. Az-zakatu pakai alif. Al-hayatu itu kalau diidofatkan. Sawaun, sama aja, udifat, diidofatkan 3 lafaz tadi, illa zahirin, kepada isim zahir, au mudmarin, atau diidofatkannya kepada isim domir. Kama qala, sebagaimana telah berkata hu, kepada itu ma, siapa? Ibnul Mulkini, Syekh Ibnul Mulkin. Wasalisuha, dan adapun yang ketiga daripada arkanul Islam, ita'uz zakati, adalah membayar zakat. Ai'ta'uha, yakni memberikan zakat, liman, kepada orang, wujida, yang didapati itu siman, minal mustahiqina, termasuk daripada mustahik zakat. Fauran, diberikannya itu seketika, pada hari itu juga diberikan zakatnya. Itu juga idza tamakana minal adai, apabila sempat. Kalau sempat gitu. Ma'awujubi ta'mimi, memberikan zakatnya itu serta wajib merata. Wajib merata memberikannya, ya, jangan enggak merata. Wahum, dan adapun mustahik zakat itu sama niatu anwa'in, ada 8 rupa. Al-awalu, rupa yang pertama, fakirun, adalah orang fakir. Wahadduhu, dan adapun batasan fakir itu, huwa, itu adapun fakir,
alladzi adalah yang la malalahu aslan, sama sekali tidak punya harta. Fakir itu adalah orang yang sama sekali tidak punya harta. Wala kasba kadzalika, begitu pula tidak punya usaha sama sekali. Halal ini yang halal keduanya, baik harta atau usaha yang halal, nggak punya dua-duanya. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud bil kasbi dengan kasab huna di sini, wa itu adapun kasab tolabul ma'isyati, adalah mencari penghidupan. Berarti kayak kerja, pokoknya nyari duit lah, nyari duit yang halal, itu yang dimaksudnya kasab. Atau fakir itu aulahu malun fakot halalun, atau orang fakir itu punya harta yang halal tapi la yasudu min ju'atihi, tidak dapat menutupi kelaparannya, masaddan min kifayatil umuril ghalibi, dengan mencukupi dari kecukupan seumur hidupnya. Jadi dia ini atau dia punya harta tapi harta itu tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur galibnya. Alal mutamadi, menurut pendapat kaul mutamad. Jadi biar tahu fakir itu kayak gimana. Nah ini tadi patokannya. Inda tauzi'ihi, ketika dibagi harta itu alaihi, atas si fakir. Nah, jadi si fakir dikasih harta tapi harta itu tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur galibnya. Illam yatajir, jika dia tidak pakai berdagang harta tersebut. Jadi harta tersebut jika ia tidak pakai berdagang. Bihaitsu la yablughu an-nisfa, dengan gambaran sekira-kira harta itu tidak mencapai kepada setengah kebutuhannya. Jadi harta yang dia punya itu tidak mencapai setengah daripada kebutuhannya. Gambarannya kayak saja, dia membutuhkan ila asyarati darahima, butuh 10 dirham. Walau zi'a, dan jikalau dibagi apa almalu, harta yang 10 dirham itu, alladzi indahu, berarti harta yang 10 dirham itu alal umuril ghalibi, dibagi kepada seumur galib, seumur yang galib yang biasa. Maka lahusa kulla yaumin arba'atun aw aqall. Maka 10 dibagi itu berarti setiap harinya itu 4 atau kurang dari 4. Jadi dia butuhnya 10 tapi mencukupinya hanya 4, punyanya cuma 4. Butuh 10 dirham, punyanya 4 dirham. Berarti setengah aja kagak mencapai, tidak tercapai setengahnya, kurang dari setengah. Au aqallu, atau lebih sedikit daripada 4, 3 atau 2. Bihilapiman, berbeda dengan orang qadaro yang mampu ala nisbin, atas setengah, kabihi, yang dapat mencukupi kebutuhannya. Maka fa innahu, orang yang mampu menghasilkan setengah kebutuhan itu disebutnya miskinun, orang miskin. Jadi kalau orang miskin butuh 10, dia dapat memperoleh 5 atau lebih dari 5. Butuhnya mah 10, itu disebutnya miskin.
Jadi kalau ada orang sehari kebutuhannya 100.000, tapi menghasilkannya cuma 50.000 atau 60.000 atau 70.000 atau 90.000, itu disebutnya miskin. Kalau fakir kebutuhan 100.000, tapi yang dia punya hanya 40.000 atau 30.000, itu disebutnya fakir. Wa amma ini tajaro, dan adapun jika si fakir itu berdagang, maka fal ibratu, hitungannya itu bikulli yaumin, dihitungnya setiap hari, bukan dihitung seumur galibnya, tapi dihitungnya setiap hari. Aulahu kasbun pakot halalun, atau dia punya usaha saja yang halal, laikun bihi, usahanya juga layak, tapi layasudu masadan min kifayatihi, tapi dari usaha itu tidak dapat menutupi kecukupannya. Kulla yaumin, setiap hari. Jadi usaha mah usaha, kerja mah kerja, tapi hasilnya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya setiap hari. Sampai gambarannya, kaman yahtaju ila asyaratin, seperti orang yang membutuhkan 10.000 misalkan. Wa yattasibu kulla yaumin arba'atun, dan dia usaha setiap hari dapatnya cuman 4.000. Butuhnya 10.000 sehari, cuman dapatnya 4.000. Nah, ini disebutnya fakir. Oh, gitu. Mana nih? Aulahu kullun minhuma, atau dia mempunyai masing-masing daripada harta dan usaha. Harta punya, usaha juga ada, kerjaan juga ada. Tapi wala yasuddu majmu'uhuma masadan min kifayati, tapi harta dan kerjanya itu tidak dapat mencukupi kebutuhannya, itu juga disebutnya fakir. Duit punya, kerja ya iya, tapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya, itu juga disebutnya fakir. Wasani, dan adapun yang kedua, mustahik zakat itu adalah miskinun, orang miskin. Miskin itu kayak gimana? Wahwa, dan adapun miskin itu man adalah orang kodaro yang mampu ya, alamalin atas harta, au kasbin atau usaha, au alaihi mamaan atau mampu ya secara bersamaan harta dan usaha. Ya sudu, dapat menutupi itu harta atau usaha atau apa kullun minhuma. Ya sudu, dapat menutupi apa kullun minhuma, masing-masing dari harta dan usaha tersebut. Au majmu'uma, atau gabungan dari harta dan usaha itu dapat menutupi min ju'atihi, daripada kelaparannya. Masadan, dengan menutupi min haitsu ia belughun nisfa fa'aksar, daripada sekira-kira harta atau usaha itu mencapai setengah atau lebih dari setengah. Ini orang kerja atau cari uang, kebutuhannya sehari 100.000, hasil kasabnya cuma dapat 50.000 atau 60 sampai 90, maka ini disebutnya miskin. Kebutuhannya mah 100.000, tapi dapatnya 50.000, miskin datang.
Banyak nggak berarti miskin nih? Banyak miskin mah. Itu jangan kira yang rumah di Grandek orang kaya semua. Banyak orang miskin juga. Iya. Rumahnya kredit, berarti utangnya banyak. Belum mobil, utang juga. Ya. Jadi penghasilan sama utang tuh gedean utang. Disebutnya miskin, orang miskin tuh. Yang senang-senang dulu. Iya. Mendingan kayak kita begini tenang ya. Gak buyang-buyang amat. Kaman yahtaju ila asyaratin, gambarannya seperti orang membutuhkan 10 wala yamliku dan tidak memiliki ia, aula yaktasibu atau tidak menghasilkan ia, illa khamsatan aw tis'atan kecuali 5 atau 9. Butuhnya 10 tapi menghasilkannya hanya 5 atau 9, itu disebutnya miskin. Wala yakfihi illa syaratun dan tidak dapat mencukupi kebutuhannya kecuali 10. Orang butuhnya 10 tapi dapatnya cuma 5 atau sampai 9, itu disebutnya miskin. Wa yamna'u fakrosahsi wa maskanatahu kifayatuhu binafaqati zawji awil qaribil ladhi yajibul infaqu alaih ka'abin wajadin la nahwi amin. Wa yamna'u dan mencegah fakrosasi kepada fakirnya seseorang, wa maskanatahu dan kepada miskinnya seseorang, apa kifayatuhu kecukupannya ia, binafaqati zauji dengan sebab dinafkahi suami, awil qaribi atau dinafkahi kerabat, alladzi yajibu yang wajib apa al infaqu menafkahi alaihi atasnya, ka'abin seperti bapak, wajadin dan kakek, la nahwi amin tidak seumpama pamannya. Jadi kalau memangnya orang tersebut dinafkahi suami, maka itu tidak disebut fakir, sebab dinafkahi suami. Ya. Jadi seorang perempuan dinafkahi suami, maka dia nggak disebut fakir. Nggak bisa disebut fakir. Atau dinafkahi kerabat. Ya. Yang mana nafkah kerabat itu wajib atasnya, seperti bapak atau kakek. Jadi dinafkahi oleh bapaknya, dinafkahi oleh kakeknya, itu juga enggak disebut fakir, masih dinafkahin. Jadi kalau bapak nih nafkahin ke bawah wajib, nafkahin anak wajib, kakek juga sama, nafkahin cucu wajib. Oh gitu. Bagaimana kalau paman? Paman mah kagak. Jadi paman, jadi namanya amun itu paman dari bapak. Gitu. Paman dari bapak. Lalu paman dari bapak nggak dihitung. Wakada dan begitu pula istighaluhu binawa bila. Orang itu tercegah dari fakir, tidak disebut fakir kalau dia setiap harinya sibuk dengan mengerjakan ibadah sunnah. Pokoknya nggak ada ibadah sunnah yang tertinggal sedikit pun. Sibuk mengerjakan ibadah sunnah berarti nggak disebut fakir. Orang kaya bukan itu. Orang kaya yang gagal mikirin udah
ibadah aja udah tuh gitu. Ya, makanya itu tercegah daripada fakir, nggak disebut fakir. Wal kasbu, dan adapun kasab atau usaha, yamna'uhu minha, dapat mencegah itu kasab hu kepada fakir, minha daripada nawafil. Jadi yang namanya usaha itu dapat mencegah seseorang minha daripada berbuat ibadah sun. Jadi sibuk sama ibadah sunnah. Ya, sekarang kalau ente kerja, nggak mungkin ente sibuk dengan ibadah sun orang kerja. Atau ente usaha, buka usaha, gak sibuknya ngapain? Ngelayanin pembeli, bukan mengerjakan ibadah sun. Tuh, itu kalau kasab. Maka fa innahu yakunu ghaniyan, maka orang tersebut kaya namanya. Ente ini misalkan kasab, maka ente ini tidak sibuk mengerjakan ibadah sunnah. Kalau ente sibuk dengan mengerjakan ibadah sunnah, maka ente disebutnya orang kaya. Wala yamna'u dzalika istighaluhu bi ilmin syar'iyyin. Dan fakir itu tidak tercegah dengan sibuknya seseorang mengaji ilmu syariat. Ente ngaji ilmu syariat, mau tauhid, fikih, tasawuf, sibuk tuh sama ngaji. Tiap hari ngaji. Itu mah tidak tercegah disebut fakir, berarti bisa disebut fakir, bisa. Beda dengan sibuk mengerjakan ibadah beda. Kalau itu mah nggak disebut fakir, disebutnya kaya. Tapi kalau sibuk ngaji ilmu syariat, sibuk setiap hari ngaji, itu masih bisa dibilang fakir. Kalau memang dia tidak punya harta, atau dia punya kasab, atau dia punya harta tapi tidak sampai mencukupi setengah dari kebutuhannya. Au ilmi alatin, atau dia sibuk ngaji ilmu alat, tiap hari sibuk ngaji nahwu sorof, sibuk. Nah, itu juga bisa disebut fakir kalau memang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Wal kasbu yamna'uhu, dan adapun kasab, usaha atau kerja itu dapat mencegah seseorang daripada sibuk mengaji. Tuh gitu. Sekarang kalau orang kerja, kalau dia sibuk ngaji itu udah nggak mungkin. Ya. Jadi udah capek sama kerja, capek. Beda sama orang nggak ngapa-ngapain. Pagi dia berangkat ngaji, ntar sore berangkat ngaji lagi, malam ngaji lagi. Tapi kalau orang kerja, nah ini jadi kerja itu dapat menghalangi daripada sibuk menuntut ilmu syariat. Li'annahu, karena bahwasanya ngaji itu fardu kifayatin. Hukumnya fardu kifayah. Ada tapinya, jangan bilang oh ngaji fardu kifayah, berarti diwakilin aja cukup. Enggak begitu. Idza kana tuh, apabila ada itu ilmu zaidan, melebihi an ilmil halati, apa alat itu di kitab itu, ha itu pakai ha, an ilmil ha itu bukan a, halati. Apabila ilmu tersebut tadi melebihi daripada kebutuhannya waktu itu. Paham nih?
Jadi kalau udah melebihi kebutuhan, berarti yang fardu ainnya udah dituntut. Yang lebih dari fardu ain itu namanya fardu kifayah. Itu begitu. Paham nih? Jadi ngaji itu hukumnya fardu kifayah dengan catatan kalau ilmu yang dia tuntut itu sudah melebihi kebutuhannya pada waktu itu. Paham nih? Misalkan dia butuh apa? Tauhid, butuh fikih, butuh tasawuf. Udah dapet. Yang lebih dari itu mah dituntutnya namanya fardu kifayah. Seperti ilmu alat. Nuntut ilmu alat itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau ente pengen ngartiin Quran, ngartiin hadis, berubah hukumnya jadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Wa illa, dan jikalau tidak melebihi daripada kebutuhannya waktu itu, maka bahwa fardu ainin. Ngaji itu hukumnya fardu ain. Ya. Sekarang sholatnya udah benar. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya udah tahu semua, pembatalannya tahu. Aqaidul imannya tahu beserta arti dan dalilnya. Kemudian tasawufnya nggak makan yang subhat, apalagi yang haram. Melebihi dari itu ngajinya hukumnya fardu begitu. Melebihi kebutuhannya waktu itu. Tapi kalau dia masih butuh sholatnya, masih banyak fardu yang dia belum tahu rukun sholat, itu masih fardu ain ngajinya namanya, bukan fardu kifayah lagi. Kama bayana dzalika, sebagaimana menjelaskan kepada yang demikian itu siapa? Syekhuna Ahmadun Nahrawi, guru kita Syekh Ahmad Nahrawi. Wala yamna'u dzalika aidan maskanahu wala yamna'u dzalika aidan maskanuhu wa khadimuhu wa siyabun wa kutubun lahu yahtajuhuma. Itu hak doang apa ada mim ya? Nah, tambahin mim. Kurang. Benar salah. Tadi dulu baca dulu. Wala yamna'u, dan tidak dapat menghalangi. Zalika, kepada fakir aidon pula apa? Maskanuhu, tempat tinggalnya, wa khadimuhu, dan juga pembantunya, wa siyabun, dan pakaian, wa kutubun, dan kitab-kitab, lahu, baginya, yahtajuha, yang dia butuhkan. Wa malun lahu ghaibun, dan juga harta yang gaib. Bimarhalata, ini dengan jarak tempuh 2 pemondokan. Au muajalun, atau harta yang ditempokan. Maka fayuta ma yakfihi ila ayasila malahu. Jadi orang yang membutuhkan tempat tinggal dan orang yang membutuhkan pembantu, membutuhkan pakaian yang layak, membutuhkan kitab-kitab yang dia butuhkan, semua itu tidak terhalang untuk diberikan zakat. Orang masih perlu rumah, kasih zakat. Orang perlu pembantu, kasih zakat. Atau perlu pakaian yang layak, punya pakaian tapi nggak layak semua. Atau perlu kitab-kitab kayak santri, itu bagus santri dikasih zakat. Kan saya tahu sendiri kitab sekarang harganya pakai juta-jutaan. Santri butuh kitab,
kasih zakat tuh. Atau seorang ini butuh atau dia punya harta mah punya, tapi hartanya goib. Di mana ada hartanya? Oh jauh. Misalkan dia punya harta tapi di Jogja. Ada nggak 2 pemondokan ke Jogja, Jakarta? Ada. Dia punya harta tapi di Jogja. Atau dia punya harta tapi hartanya ditangguhkan. Maka boleh tuh yang begitu dikasih payuto mayakfihi ila ayasila malahu. Berikan dia zakat seukuran dia bisa ke Jogja untuk ngambil hartanya. Paham nih? Di sini nggak punya apa-apa. Saya punya harta mah tapi di Jogja. Kasih duit ongkos buat sampai ke Jogja buat jangan ambil hartanya. Au ya hulla al ajalu, atau kasih dia zakat sampai datang apa al ajalu, waktu dia membayar, sampai jatuh tempo dia membayar. Jadi kasih, ya, kasih tuh dia harta. Li'annahu al-ana fakirun au miskinun, karena saat ini dia dihitungnya orang fakir atau dihitungnya orang miskin. Punya harta tapi hartanya ditangguhkan, punya harta tapi hartanya jauh. Nah, maka dihitungnya dia itu fakir atau miskin, maka harus diberikan zakat. Wasalisu amilun kasa'in ya'malu bi ahdiha wallahu a'lamu bishawab.